Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Jojo Suroto dan teman saya. Saya Fadia Lijawa. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan materi mengenai definisi arah kiblat dan kajiannya di dalam Al-Quran. Dengan pengertian arah kiblat akan dijelaskan oleh teman saya Fadia. Pengertian arah kiblat. Kiblat adalah arah yang menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam dalam melaksanakan ibadah sholat dan juga termasuk ketika dimakamkan. Arah kiblat yang dimaksud adalah arah Ka'bah di Masjidil Haram atau Mekah. Selain aspek fisik, menghadap kiblat juga mengandung makna spiritual, yaitu memusatkan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menentukan arah kiblat, yang dimaksud adalah arah terdekat. Meskipun secara teoritis seseorang dapat menghadap ke arah yang berlawanan dengan Ka'bah, namun hal ini tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Arah hadap itu tidak ada lain selain Ka'bah, baik dalam pengertian konkret maupun dalam pengertian abstrak. Maksud pengertian abstrak, jika fisik Ka'bah runtuh atau diruntuhkan atau juga diletakkan berhala oleh musuh Islam di tempat itu, umat Islam tetap wajib menghadap ke tempat dan ke arahnya. Dalam sejarah Islam, arah kiblat yang benar adalah Ka'bah di Masjidil Haram atau Mekah. Namun mengingat kesulitan dalam menentukan arah yang tepat pada masa lalu, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari Mekah, ulama memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan umat Islam untuk menghadap ke arah Masjidil Haram atau kota Mekah secara umum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan kondisi zaman. Meskipun demikian, prinsip dasar bahwa umat Islam harus berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan arah kiblat tetap berlaku. Perkembangan teknologi dalam informasi saat ini memudahkan umat Islam untuk menentukan arah kiblat dengan sangat akurat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam di masa sekarang untuk tidak berusaha menentukan arah kiblat yang benar. Yang kedua, bangunan Ka'bah. Ka'bah secara sederhana adalah sebuah bangunan terbentuk kubus yang menjadi pusat ibadah umat Islam. Bangunan ini memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga zaman Nabi Ibrahim. Dinding Ka'bah terdiri dari susunan batu-batu koral yang diikat dengan tanah liat. Tanah liat mempunyai 4 sudut. Ada ruang dalam, ada batu hajarul aswad yang dilengket di dindingnya, ada atap yang datar dan pintu yang direnovasi dari masa ke masa. Ada kiswa sebagaimana yang disaksikan sampai hari ini. Meskipun bentuknya secara umum adalah kubus, namun karena usianya yang sangat tua, bentuk Ka'bah tidaklah sempurna. Ukuran setivisnya pun sedikit berbeda-beda. Walaupun demikian, Ka'bah tetap menjadi simbol kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, nama-nama lain dari bangunan Ka'bah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 97. Allah menyebut bangunan Ka'bah dengan sebutan Ka'bah, yang bermakna bangunan yang mirip dengan atau bangunan berbentuk kubus. Kemudian terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 serta Al-Imran ayat 97, Allah menyebutnya dengan Al-Bait yang bermakna rumah. Kemudian sebutan selanjutnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 dan Al-Hajj ayat 26. Allah menyebut dengan kata Baitullah yang berarti adalah rumah Allah. Kemudian Allah juga menyebut dengan sebutan Baitul Haram atau rumah haram atau rumah suci. Allah menyebutnya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 97. Keharusan menghadap kiblat ketika sholat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran secara tegas menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, 149 serta 150 dengan kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang artinya palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat tersebut hingga 3 kali yang mengindikasikan kewajiban kita sebagai umat muslim ketika sholat untuk menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya apabila kamu hendak melaksanakan sholat,
maka sempurnakanlah wudhumu, menghadaplah ke arah kiblat lalu bertakbirlah. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat. Hadis ini menjadi dasar dari kewajiban setiap muslim menghadap kiblat ketika sholat. Maka dari kedua perintah tersebut, yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144, 149, serta 150, kemudian dari ada hadis Nabi dari Imam Bukhari dan Muslim, para ulama mengistimbatkan dan mengambil kesimpulan hukum bahwa menghadap kiblat ketika sholat merupakan syarat sahnya sholat. Dengan demikian wajib bagi kita semua untuk menghadap kiblat ketika sholat, dan tidak sah apabila kita sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Demikian pembahasan materi mengenai definisi arah kiblat dan kajiannya di dalam Al-Quran. Kami berharap dengan penjelasan video ini dapat menambah wawasan kita sekalian, khususnya bagi kami sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.